Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kami juga merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Saya bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jemaat dikasih Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada muridnya yaitu Timotius, ini juga jadi pesan buat kita hari ini. Ya, jangan seorang pun memandang atau menganggap engkau rendah karena muda. Memang tidak dipungkiri, seringkali orang itu menganggap sepele, menganggap rendah orang-orang muda. Ya, anak-anak muda itu seringkali diabaikan, disepelekan. Ya, karena apa? Ya, belum berpengalaman. Lah cah cilik ngerti ini opo. Kadang-kadang gitu ya. Bocah wingi sore. Apalah istilahnya, macam-macam. Tetapi sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan seorang pun memandang engkau rendah karena engkau muda. Jadi muda atau tua bukan patokan, tapi perhatikan ini poinnya. Jadilah teladan. Nah, kuncinya ini, menjadi teladan. Artinya hidup kita jadi panutan bagi orang lain, ya. Bagi orang-orang di sekitarmu, khususnya bagi orang-orang percaya, ya, bagi jemaat Tuhan. Dalam perkataanmu, perhatikan ini, ucapan kita, perkataan kita, ya. Perkataan adalah salah satu yang tidak akan pernah kembali. Jadi saya pernah sampaikan ada 3 hal yang tidak pernah kembali. 1, perkataan. 2, waktu. Yang 3, kesempatan. Nah, perkataan ini sekali terucap tidak bisa ditarik kembali. Orang terlanjur dengar. Orang yang terluka karena perkataan kita susah disembuhkan. Karena itu jaga perkataan kita. Dalam tingkah lakumu, perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, itu hendaklah menjadi contoh. Ya, kalau kita selalu melakukan apa yang baik, peduli kepada orang lain, suka membantu, ya, itu juga menjadi contoh yang baik dan hendaklah demikian hidup kita, ya. Terus dalam kasihmu, ya, dalam kita mengasihi sesama, mengasihi orang lain, itu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, bagaimana kita bisa menyatakan kasih dengan kita peduli kepada mereka yang dalam masalah, dengan kita peduli kepada mereka yang dalam kesusahannya, membantu mereka. Jadi kasih bukan hanya perkataan loh ya, tapi lebih kepada perbuatan kasih itu sendiri. Ya, dalam kesetiaanmu. Nah, bagaimana engkau setia mengikut Tuhan? Bagaimana engkau setia melayani Tuhan? Hendaklah itu juga menjadi
teladan, jadi panutan bagi orang lain. Ya, wah hujan terus nih, ya gimana nih mau berangkat komsel atau tidak? Ya kadang-kadang gitu ya. Ini jadi kita bergumul, tetapi kalau kita mau ya tetap melangkah, wes pokoknya saya tetap berangkat pakai mantol dong gitu ya. Orang lain melihat, jemaat melihat, ih ini luar biasa ini. Ya, dia nih loh hujan-hujan tetap berangkat. Nah, jadi kesetiaan di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, hendaklah menjadi contoh yang baik. Ya, dan dalam kesucianmu, ya ini sekali lagi tentang kesucian pikiran, hati, dan tindakan, termasuk ucapan kita, supaya kita tidak mengikut arus dunia, hiduplah dalam kekudusan, ya senantiasa patokannya firman Tuhan. Ya, jangan menyimpang dari itu. Tetap hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, supaya kita berkenan. Ya, firman Tuhan juga katakan, ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah, melihat Tuhan. Jadi orang yang suci hatinya yang bisa berhadapan dengan Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita berdosa, disucikan dengan darah Yesus. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, mari jaga hidup kita senantiasa dalam kekudusan atau kesucian. Mari jemaat dikasih Tuhan. Poinnya adalah di sini, pastikan hidup kita ini hidup yang dapat menjadi teladan bagi orang lain dalam hal positif, dalam hal yang baik. Ya, ucapan kita, tindakan kita, ya tingkah laku kita, ya termasuk kasih kita, kesetiaan, kesucian, semuanya itu hendaklah bisa menjadi contoh bagi orang lain, khususnya bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya. Jemaat dikasih Tuhan, apa dikatakan Rasul Paulus ini sekarang berbicara kepada kita. Jangan seorang pun meremehkan engkau karena engkau muda. Biarpun muda, tetapi kalau kita melakukan apa yang baik, kita melakukan segala sesuatu dengan benar, maka hidup kita bisa menjadi panutan, jadi teladan bagi orang lain. Ya, mari saya mengajak kita semua, pastikan kita senantiasa hidup dengan mengikuti tuntunan firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian hidup kita akan menjadi teladan dan panutan bagi banyak orang, sehingga mereka pun semakin diteguhkan dan dikuatkan imannya juga kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini tentang nasihat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, supaya hidup Timotius menjadi teladan, baik dalam perkataan, baik di dalam tingkah laku atau perbuatan, dalam hal kasih, dalam hal kesetiaan, di dalam kekudusannya. Semuanya ini bisa menjadi contoh yang baik. Biarlah kami juga belajar Tuhan mengikuti nasihat Rasul Paulus ini, supaya hidup kami jadi teladan, jadi contoh yang baik bagi banyak orang, sehingga orang boleh mengenal Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu, dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.